Perkenalkan, nama saya Iin Anis Lestari. Saya mahasiswa PWG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Manado. Hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang saya laksanakan di SDN Rayo 4, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Praktik ini saya laksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Hebat. Semuanya sudah sarapan semuanya? Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ayo Mbak Nisa dipimpin berdoanya. Mari teman-teman kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, sebelum memulainya, Bu Anis absen satu-satu dulu. Ahmad Dwi, Ahmad Iksan, Ahmad Nur Fahim, Ahmad Yainu, Alfia Destiana, Ananda Raihan. Rehan mana Rehan? Oh ya, hadir. Terus Aulia, Siti Zahratun, dan terakhir Safa'ah. Berarti hadir semua ya? Ya betul. Untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya berdiri.
Sekarang Bu Anis akan membagikan soal pretest. Gunanya soal pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum memperoleh pembelajaran. Nanti dikerjakan soal ini dalam waktu 5 menit ya, bisa? Bisa. Dibagi dulu soal pretestnya. Nanti jangan lupa dikasih nama. Sudah selesai? Kalau sudah dikumpulkan ke Bu Anis. Saya. Ayo. Tidak apa-apa, ayo. Kalian sudah mengerjakan soal pretest tadi ya? Bu Anis mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa kira-kira? Ayo, ada yang masih ingat? Tentang apa? Iya betul, kita kemarin belajar tentang cara tubuh kita dalam mengelola udara bersih. Sekarang kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, mampu menganalisis informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis informasi terkait pernyataan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu siswa mampu mempresentasikan informasi berbentuk tabel terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa menggunakan kosakata baku dengan percaya diri. Ya. Untuk biar kita semangat lagi, mari kita tepuk PPK dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Ya, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
coba kita amati kira-kira gambar berikut ini itu gambar apa ya? Gambar apa kira-kira? Gambar ada apa ini? Ayo, ini ada apa ini? Iya, asap kendaraan, mobil, dan motor. Di sini ada anak-anak sedang apa ini kira-kira? Terus sedang apa itu anak-anak? Kalau ada asap, anak-anak gimana ini? Iya, sesak nafas karena ada asap dari kendaraan bermotor maupun mobil. Sekarang, apakah kamu tahu bahwa asap dapat membuat pernapasan terganggu? Apakah kamu tahu? Iya, hebat. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan? Waktu ada asap, apa yang kamu rasakan kira-kira? Sesak nafas, apa lagi? Batuk-batuk, betul. Karena ada asap, kita menjadi sesak nafas, batuk-batuk, ya kan? Sekarang, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Kira-kira kenapa? Karena di bawah pohon rindang itu udaranya tidak ada polusi ya? Tidak ada asap kendaraan ya? Iya, karena di bawah pohon rindang itu udaranya sejuk, makanya kita merasa nyaman. Ya kan? Sekarang silahkan simak video berikut ini. Nanti dikasih video sama Bu Anis, nanti disimak sama-sama ya. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita belajar tentang gangguan pernapasan pada manusia. Ketika kita bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Berikut adalah penjelasan tentang faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. Faktor penyebab gangguan pernapasan ada 3. Pertama, karena bibit penyakit. Yang kedua, faktor pencemaran udara. Yang ketiga, karena faktor fisik. Penyakit yang ditimbulkan karena faktor bibit penyakit antara lain flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Flu mudah ditularkan melalui udara. Yang kedua, tuberkulosis atau yang disebut dengan TB. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TB mudah ditularkan melalui udara. Yang ketiga, flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1. Penyakit ini berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Yang keempat, bronkitis. Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Yang kelima, pneumonia. Pneumonia adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Selanjutnya, penyakit yang ditimbulkan karena faktor pencemaran udara, antara lain asma. Asma adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Selanjutnya, emfisema. Emfisema adalah gangguan pernapasan karena kerusakan pada alveolus. Yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Yang terakhir, penyakit yang ditimbulkan karena faktor fisik. Satunya yaitu
kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Nah, sudah melihat video tersebut? Tadi ada beberapa faktor gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan oleh apa tadi? Oleh polusi kan? Yaitu yang pertama, iya, bibit penyakit. Contohnya penyakit apa? Tuber. Terus apa lagi? Terus? Sekarang yang pencemaran udara. Dan betul. Di sini ada faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor fisik. Ya, faktor fisik itu adanya kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Ya toh? Yang kedua yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit ini banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya apa? Misalnya apa? Terus asma, bronkitis, terus apa lagi? Iya, kanker paru-paru. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen kan? Kalau lingkungan kita kotor, asap kendaraan, banyak asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara, ya kan? Udara akan tercemar dan menyebabkan kesediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak. Jadi kalau di perkotaan kan biasanya ada asap kendaraan ya, ada asap pabrik, asap kendaraan bermotor, mobil, maka kita akan merasa apa? Sesak. Beda dengan di desa. Di desa tuh banyak pohon-pohonnya, banyak tumbuhan-tumbuhan hijau, jadi udaranya terasa iya, sangat beda. Jadi kita harus menjaga udara bersih kita dengan cara menanam betul, merawat iya, betul, gitu ya. Bisa? Sekarang Bu Anis minta tuliskan 3 faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada manusia. Nanti dibagikan LKPD sama Bu Anis. Nanti anak-anak menuliskan 3 faktor. Tadi yang sudah dipelajari, ya kan? Ada 3 faktor tadi dalam video tersebut. Kira-kira 3 faktor tadi apa aja? Nanti ditulis di lembar ini. Nanti di sini jangan lupa dikasih nama. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Bisa? Nisa? Bisa, Bu. Sarina? Bisa, Bu. Tadi ada apa saja ya? Nanti ditulis. Nanti Bu Anis tunjuk kira-kira 2 anak untuk maju ke depan untuk menjawab tentang apa kira-kira nanti. 3 faktor itu faktor apa kira nanti? Soal yang pertama yaitu menyebutkan tuliskan 3 faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada manusia. Sekarang Bu Anis minta Maaf Afif maju ke depan. Terus Mbak Sarina maju ke depan. Terus yang satu lagi
Yang satu lagi itu Mas Janu, maju ke depan Mas Janu. Mas Janu maju ke depan. Nah, ini Mas Janu, ini Mbak Sarina. Dan ini punyanya Mas Afif. Nanti kalian presentasikan ke teman-teman kalian. Kira-kira jawabannya apa ya? Kira-kira 3 faktor itu apa ya? Faktor yang pertama, Bu Anis minta Mas Dianu untuk menyebutkan faktor yang pertama itu apa. Terus faktor yang kedua, Bu Anis minta tolong Mas Afif. Dan faktor yang ketiga, Bu Anis minta tolong Mbak Serina. Sekarang dibacakan yang keras. Kira-kira faktor yang pertama apa Mas Yanu? 1. Faktor fisik. Faktor fisik, apakah betul? Kenapa? Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir di Prematur. Organ pernapasan mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat pembantuan pernapasan. Betul, faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Ya, biasanya misalnya yaitu terjadi pada bayi yang lahir prematur. Nah, itu bisa terjadi gangguan pernafasan. Untuk faktor yang kedua, sekarang Mas Afif. Kira-kira faktor apa Mas Afif? Faktor fisik. Faktor fisik, faktor yang pertama. Yang kedua, faktor Penyakit. Iya, yang kedua yaitu faktor penyakit. Apakah betul? Penjabarannya gimana Mas Afif? Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Iya, faktor yang kedua yaitu faktor penyakit, yaitu contohnya asma, paru-paru, dan lain sebagainya. Betul, hebat. Sekarang faktor yang ketiga, coba Mbak Serina, kira-kira faktor apa? Faktor lingkungan. Iya, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Betul sekali. Penjabarannya gimana Mbak Serina? Kita bernafas untuk menghirup oksigen, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Iya, betul. Ayo beri tepuk tangan untuk Mas Janu, Mas Afif, dan Mbak Serina. Sekarang boleh duduk kembali. Ayo, boleh duduk kembali. Mana Mas Janu? Jadi faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan itu ada 3. Yang pertama faktor fisik, ya kan? Terus yang kedua faktor penyakit. Terus yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Penjabarannya sudah dijelaskan tadi. Sekarang Bu Anis coba buatlah bagan, ya kan? Bagan terjadinya gangguan pada alat pernafasan. Buatlah bagan. Nanti jangan lupa dikasih nama. Kira-kira bagannya gimana? Nanti Bu Anis nanti minta tolong satu anak untuk mempresentasikan. Kira-kira bagannya itu seperti apa ya?
Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu. Ayo, pekerjaannya dikumpulkan dulu. Bagus. Sudah selesai ya? Ayo, mana dikumpulkan? Ya, Mas Yai. Betul. Sip, bagus. Ya, Mas bagus. Ayo, Mbak Serina dan terakhir Mbak Anissa. Nah, tadi kan anak-anak sudah membuat bagan ya. Sekarang Bu Anis minta satu anak untuk membacakan hasil pekerjaannya. Bu Anis minta Mbak Siti Zahrotunisa, ayo maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Ditunjukkan ke teman-temannya ya hasil pekerjaannya ya. Ayo ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, ini adalah faktor fisik. Faktor fisik. Terus penyebab gangguan pada alat pernafasan. ya, ini tinggalkan ke teman-temannya. Ini adalah bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan pada manusia kan. Ini kita sudah membuat bagan. Ya, ini bagannya Mbak Nisa. Apakah betul kira-kira? Betul. Iya kan semuanya. Di sini ada faktor fisik, faktor penyakit, ya kan? Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ini bagannya Mbak Nisa. Oh ya? Beri tepuk tangan itu Mbak Nisa. Beri tepuk tangan. Untuk lebih semangat lagi, Bu Anis tanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Di sini. Di mana? Di sini. Tepuk PPK lagi ya. Berdiri semuanya. Tepuk PPK ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, sekali lagi tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, boleh duduk kembali. Ya, ini bagan faktor penyebab terjadinya gangguan pada manusia. Ada faktor fisik, penyakit, dan faktor lingkungan. Betul, apa yang digambarkan tadi oleh Mbak Nisa itu sudah betul. Sekarang Bu Anis akan membuat kelompok, akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Langsung dibagikan Bu Anis saja ya. Yang ini adalah kelompok 1 dan yang ini adalah kelompok 2 dan yang ini adalah kelompok 3. Sama kelompok nanti harus berdiskusi untuk menemukan jawaban dari soal yang akan dibagikan oleh Bu Anis nanti ya. Siap? Bu Anis sekarang punya bacaan. Tentang apa kira-kira? Tentang Kul Desa Lataran Jerembu. Ya kan? Sekarang Bu Anis minta 1 anak untuk maju ke depan. Bu Anis minta Mbak Lulu. Ayo Mbak Lulu maju ke depan untuk membacakan di depan teman-temannya. Mbak Lulu. Yang keras ya Mbak Lulu ya. Nah, sekarang dibacakan di depan teman-temannya. Ayo sini Mbak Lulu, sini. Ya, yang keras Mbak Lulu. Asma serta 500 penghidat
pneumonia. Iya, betul. Silakan duduk kembali. Ya, kalian sudah membaca tentang kuldesak, lantaran, jerebu, ya kan. Ini ada bacaan yang telah disediakan oleh Bu Anis. Sekarang tugas kalian, ini tugas secara berkelompok ya. Buatlah pertanyaan dan kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa tentang bacaan tersebut. Nanti Bu Anis bagikan soal kelompoknya. Jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya di atas ya. Ini kelompok 1. Dan yang ini kelompok 2 dibagikan Bu Anis. Dan yang terakhir kelompok 3 nanti di tulis. Sudah selesai, sekarang Bu Anis minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Sekarang Bu Anis minta kelompok 1 dulu, satu anak saja untuk maju ke depan. Untuk maju ke depan, ayo. Mbak Safa, kelompok 1, perwakilan Mbak Safa untuk maju ke depan. Ayo Mbak Safa. Nah, dibacakan hasil kerjanya ke semua siswa. Kira-kira apa? Yang apa itu pertanyaannya seperti apa? Apa nama satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat NASA? Ya, boleh. Itu apa nama satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat NASA? Ya, itu boleh jawabannya. Satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat NASA bernama satelit Teresa dan Aqua. Iya, boleh. Yang terakhir, mengapa? Kira-kira pertanyaan seperti apa? Mengapa Asep Dandan Muhanda mengungsi? Asep Dandan Muhanda mengungsi karena khawatir terhadap keselamatan dia. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kalian sudah belajar ya tentang bagaimana membuat pertanyaan tentang apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Di situ kalian membuat pertanyaan serta jawabannya. Sekarang ayo kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Berdiri di samping kursinya, Berdiri di samping kursi. Ayo. Ya. Sudah? Nanti ikuti gerakannya Bu Anis ya. Ikuti gerakannya Bu Anis. Belum. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar.
anak-anak. Dah, sekarang tepuk semangat. 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 Ya, sekarang boleh duduk kembali. Hah? Tadi kalian sudah belajar ya tentang apa tadi? Tentang pernafasan dan lain sebagainya. Sekarang Bu Anis akan bagikan soal post-test. Soal post-testnya ini untuk mengukur kemampuan siswa setelah menerima pembelajaran. Ya, ini dibagikan, jangan lupa dikasih nama. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Kumpulkan kalau sudah selesai. Hah? Kalian sudah tadi belajar, terus bernyanyi juga, menari juga, senang? Sekarang Bu Anis tanya, apa saja yang kalian pelajari pada pertemuan hari ini? Kira-kira apa saja? Yang pertama tadi tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Terus yang kedua tadi membuat apa? Membuat bagan penyebab terjadinya itu ya gangguan pernafasan. Yang ketiga, yang terakhir tadi tentang apa? Membuat apa? Iya, kata tanya apa saja tadi? Hebat semuanya, sudah paham ya? Sekarang, apakah kamu sudah pelajari pada hari ini? Tadi tentang apa saja tadi? Tentang? Iya, 3 faktor. Faktor itu apa saja? Yang pertama faktor terus? Iya, fisik, penyakit, dan lingkungan. Sudahkah kamu memahami bahaya dari kabut asap? Bahaya kan? Bahayanya bagaimana? Bisa menyebabkan? Betul. Dapatkah kalian menyebutkan faktor-faktor? Tadi ada 3 faktor ya? Tadi sudah bisa ya? Ada faktor fisik, penyakit, dan hebat. Sekarang sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu tentang lagu daerah. Ini semuanya berdiri. Nah, sekarang boleh duduk kembali. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Ayo Mas Dwi, dipimpin berdoanya.
sekarang boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.